Lo pernah nggak sih dengar orang bilang hubungan jarak jauh itu nggak bakal berhasil? Atau LDR tuh cuman buat orang yang hobi nyiksa diri sendiri? Wah, kalau lo salah satu korban komentar kayak gitu, lo nggak sendirian, brosis. Tapi tenang, video ini bakal ngebahas gimana caranya ngejalanin hubungan jarak jauh biar tetap langgeng, sehat, dan gak cuma sekadar nungguin balasan chat sambil rebahan, ngeliatin layar HP kayak nungguin miracle. Stay tuned, karena gue bakal kasih lo tips yang gak cuma berdasarkan teori doang, tapi juga dari pengalaman orang-orang yang sukses ngejalanin LDR bertahun-tahun. Hubungan jarak jauh itu bukan buat semua orang, tapi bukan berarti nggak mungkin berhasil. Bahkan, Dr. Gregory Goldner, seorang peneliti dari Center for the Study of Long Distance Relationships, pernah bilang kalau pasangan LDR itu malah sering punya komunikasi yang lebih dalam dibanding pasangan yang ketemu tiap hari. Gimana? Mulai lega atau masih skeptis? Kita bakal bahas dari mulai komunikasi yang sehat, gimana cara ngehindarin rasa curiga yang nggak perlu, sampai tips biar hubungan lo tetap fresh dan nggak basi. Karena kalau lo kira LDR cuma soal nungguin waktu ketemuan doang, wah lo salah besar. Komunikasi itu kunci, tapi jangan jadi satpam 24 jam penuh. Nggak usah sok jadi agen FBI yang nge-track semua aktivitas doi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau dia bilang lagi sibuk kerja, ya percaya aja. Minta update sesekali itu wajar. Tapi kalau tiap 5 menit nanya, kamu lagi ngapain? Yang ada dia lebih sering ngeles ketimbang ngerjain kerjaannya. Tipsnya, cari waktu buat ngobrol yang fix dan berkualitas. Daripada spam chat nggak jelas, mending sekali ngobrol tapi meaningful. Pakai video call, kirim voice note, atau sesekali kirim kejutan kecil kayak pesan random yang nyenengin. Pernah dengar istilah less is more? Nah, itu berlaku banget buat komunikasi di LDR. Jangan lupa juga buat ngobrolin hal-hal penting yang bukan sekadar lagi ngapain doang. Misalnya, bahas tentang rencana masa depan, gimana perasaan masing-masing, atau bahkan curhat soal hari lo, biar tetap ada rasa keterikatan. Beda zona waktu bukan alasan, tapi tantangan. Kalau lo LDR beda negara, beda jam, jangan jadiin ini alasan buat makin jauh. Justru, ini bisa jadi kesempatan buat saling support. Wah, gue udah malam nih, lo masih siang, semangat kerja ya. Atau, pagi di sana, malam di sini, mimpi indah ya. Gampang kan? Kuncinya ada di kompromi. Misalnya, lo bangun lebih pagi atau tidur lebih larut dikit buat nyesuaiin waktu ngobrol. Jangan maunya enak sendiri. Dan yang paling penting, jangan ngeluh terus soal perbedaan waktu, karena itu nggak akan mengubah apapun selain bikin hubungan makin ribet. Kepercayaan itu segalanya. Lo tahu nggak yang bikin LDR hancur itu bukan jarak tapi overthinking. Kalau tiap doi telat bales lo langsung mikir dia lagi sama yang lain, itu masalahnya di lo, bukan di LDR-nya. Trust but verify, tapi jangan sampai jadi paranoid. Percaya, tapi jangan kayak investor saham yang tiap detik ngecek grafik turun naik. Kalau lo terlalu sering ngecek, lo bakal nemuin sesuatu yang gak ada dan bikin lo makin overthinking sendiri. Jadi, gimana caranya biar tetap percaya? Mulai dari transparansi. Bukan berarti lo harus lapor tiap detik, tapi biasakan buat berbagi cerita tentang hari lo dengan jujur. Kalau lo bisa bikin kebiasaan ini, trust akan tumbuh dengan sendirinya. Ketemu itu wajib, tapi jangan sampai bangkrut. Hubungan itu butuh interaksi fisik juga. Tapi kalau tiap bulan maksa ketemu sampai dompet lo nangis, ya itu juga gak sehat. Buat jadwal ketemuan yang realistis. Bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau pas ada momen spesial. Yang penting, waktu ketemunya berkualitas. Bukan cuma ketemu buat diem-dieman sambil main HP. Dan kalau emang belum bisa ketemu dalam waktu dekat, lu bisa cari alternatif buat ngedate online. Misalnya nonton film bareng pakai aplikasi streaming, main game bareng, atau sekadar dinner virtual sambil video call. Hindari drama gak perlu.
Jangan cari-cari masalah cuma karena lo bosan atau kangen. Kamu udah berubah. Cuman gara-gara dia telat bales 5 menit, itu nggak banget. Kalau ada masalah, obrolin dengan kepala dingin. LDR itu udah cukup susah, jadi nggak usah ditambah beban dengan drama-drama nggak perlu. Dan inget, jangan terlalu sering bandingin hubungan lo sama pasangan lain yang LDR juga. Tiap pasangan punya dinamika sendiri. Fokus aja sama apa yang bikin hubungan lo nyaman dan tetap sehat. Tetap punya kehidupan sendiri. Salah satu jebakan terbesar di LDR adalah lo jadi terlalu fokus sama hubungan sampai lupa sama hidup lo sendiri. Jangan sampai karena LDR, lo jadi orang yang cuma nungguin chat dari dia tanpa punya kegiatan lain. Punya kehidupan yang aktif dan produktif bakal bikin lo lebih happy dan nggak gampang baper. Plus, pasangan lu juga bakal lebih respect kalau lu punya sesuatu yang lu kejar selain dia. Jadi kesimpulannya, LDR itu emang gak gampang, tapi kalau lu dan pasangan punya niat yang kuat, komunikasi yang sehat, dan kepercayaan yang solid, semuanya bakal lebih ringan. Ingat, LDR bukan tentang seberapa sering lu ketemu, tapi seberapa kuat lu bisa bertahan sampai akhirnya bisa bareng lagi. So, buat lo yang lagi LDR atau mau mulai, jangan takut. Jarak itu cuma ujian kecil buat buktiin kalau hubungan lo beneran worth it. Kalau lo punya cerita LDR seru atau tips lain, komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen lo yang lagi galau gara-gara pacarnya ada di ujung dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.